Aneh sekali, tidak ada kematian atau cedera kali ini. Ini pertama kalinya aku melihat hal ini terjadi meskipun aku telah melewati lembah Kaisar Guntur, kata seorang raja bela diri yang lebih tua di geladak. Seorang lelaki tua lainnya juga ikut menimpali, memang, saya merasa itu aneh juga. Sepertinya lembah Kaisar Guntur lebih tenang dari biasanya. Saya dapat dengan jelas merasakan seseorang menolak keinginan itu. Namun, Kaisar Guntur tidak menghukumnya. Xiao Cheng terkejut. Mungkinkah karena dia, atau Ao Jiao? Beberapa petani muda merasa bingung, mereka bertanya, "Senior, apa yang terjadi? Bisakah Anda menjelaskannya?" Orang tua pertama yang berbicara berkata, lembah Kaisar Guntur juga dikenal sebagai lembah kehidupan dan kematian. Setiap kali kapal melewati lembah ini, biasanya para penggarap akan mati atau mengalami luka-luka. Pengecualian sangat jarang terjadi. Mengapa? Orang tua itu tersenyum tipis, ini karena seseorang selalu menolak keinginan Guntur. Di masa lalu, bahkan ada raja bela diri yang kuat yang mencoba merebut kehendak Guntur ini. Hanya ada satu akibat bagi semua orang, kematian. Selama seseorang memiliki pemikiran liar atau niat untuk melawan, keinginan Guntur setidaknya akan melukai mereka. Jika mereka melawan dengan keras kepala, mereka pasti akan mati. Terlepas dari seberapa tinggi budidaya mereka, ini adalah hasil yang tidak dapat diubah. Mungkin hanya para sage yang bisa melakukan ini. Ketika para penggarap di geladak yang dengan ceroboh menolak keinginan Guntur mendengar ini, mereka merasa takut. Apakah Kaisar Guntur sekuat itu? Dia telah mati selama 1000 tahun, mengapa keinginan Gunturnya belum memudar? Terlebih lagi, ia masih sangat perkasa, tanya para petani muda ini, kata-kata lelaki tua itu membuat mereka bersemangat. Orang tua itu merapikan janggutnya dan tertawa. Dia berkata, ada 7 jenis energi. Atribut petir tirani adalah yang paling mengamuk dan memiliki kekuatan serangan yang tinggi. Ini juga yang paling sulit untuk dibudidayakan. Ini karena petir melambangkan hukuman dari Tao Surgawi di alam. Mengikuti prinsip yang sama, keadaan Guntur dan kehendak Guntur adalah yang paling sulit untuk dipahami. Kaisar Guntur memahami kehendak Guntur menjadi kehendak Guntur yang abadi, sekarang tidak lagi kalah dengan Tao Surgawi. Dengan kekuatan serangan yang begitu kuat, bahkan ahli Kaisar bela diri yang lebih tua yang budidayanya lebih tinggi dari Kaisar Guntur tidak berani mengungkapkan ketajaman mereka. Haha, melawannya sama dengan melewati bencana petir. Siapa yang bosan dan mendapat masalah seperti itu? Orang tua itu berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Jelas sekali bahwa dia sering bepergian dan telah melihat banyak hal. Dia berbicara tentang semua pencapaian Kaisar Guntur yang tersisa di benua itu. Hal ini membuat para penggarap di geladak mendambakan kekuatan seperti itu. Mereka membayangkan diri mereka sebagai Kaisar Guntur yang agung, yang menghukum para dewa dan memusnahkan iblis, menginjak-injak para jenius dan mendaki ke puncak dunia. Ada apa dengan patung di jurang? Itu sangat besar, itu hampir membentang di seluruh jurang. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa setidaknya 1000 orang. Namun, jika jumlahnya beberapa ribu, bagaimana mereka bisa berkoordinasi dengan sempurna untuk membuat patung yang hampir sempurna ini? Ketika seseorang akhirnya mengangkat topik tentang patung itu, lelaki tua itu tersenyum. Jika ku bilang padamu bahwa patung ini terbentuk secara alami, apakah kamu percaya padaku? Bagaimana mungkin? Semua kultivator muda menggelengkan kepala. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tertawa, kalian semua, anak muda, memiliki bakat yang cukup bagus. Anda semua adalah orang suci bela diri kelas unggul di usia pertengahan 20-an. Namun, kalian semua masih terlalu lemah jika ingin mendapatkan harta karun itu. Orang tua lainnya, yang merupakan raja bela diri kelas tinggi, berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke tanah sunyi kuno, kamu harus melihat patung Kaisar Tianwu generasi pertama. Kemudian, kamu akan mengetahui kebenarannya. Memang, kalian anak muda masih terlalu berpengalaman. Anda akan bertemu banyak ahli dari negara lain dalam perburuan harta karun ini. Pada saat itu, bertahan hidup pun akan menantangmu, kata raja bela diri tua lainnya. Juga, jangan berpikir bahwa dengan berdandan seperti itu, kamu adalah pendekar berjubah putih. Betapa kekanak-kanakan. Seseorang mengangkat topik ini lagi.
Pendekar pedang yang mengenakan jubah putih dan pakaian bergaris biru merasa agak malu saat mendengar ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Topik diskusi perlahan kembali ke tujuan semua orang. Para kultivator yang lebih tua mengatakan hal-hal yang mematahkan semangat para pemuda ini. Sebenarnya, meski orang-orang ini diingatkan akan ahli bangsa lain, mereka tetap saja gelisah. Mereka mungkin akan mati tanpa menyadari penyebabnya. Namun, orang-orang tua ini punya niat baik. Adapun kelompok pemuda ini, sangat sedikit yang bisa menenangkan kegelisahan hati mereka. Orang-orang tua telah melakukan bagian mereka, mereka tidak lagi perlu mengkhawatirkan generasi muda. Kata-kata orang tua ini telah membuka mata Xiao Chen. Hal ini terutama berlaku untuk kisah Kaisar Guntur. Ini memberinya pemahaman yang lebih baik tentang pria legendaris ini. Saat berada di geladak, Xiao Chen telah mengalihkan perhatiannya dan memperhatikan puncak Raja Bela Diri kelas tinggi yang menyembunyikan auranya. Ada banyak penggarap yang duduk di geladak, mereka diam-diam mencoba mengapresiasi kehendak Guntur yang baru saja mereka alami. Ini adalah para kultivator yang memiliki atribut petir. Kehendak abadi Guntur yang ditinggalkan Kaisar Guntur bisa sangat bermanfaat bagi para pembudidaya yang memiliki atribut petir. Kurang lebihnya, hal itu akan membantu mereka dalam memajukan negara mereka, atau dapat membantu memahami keadaan Guntur. Di antara semua pembudidaya ini, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia tampak biasa saja seperti orang tua pada umumnya. Auranya adalah Raja Bela Diri kelas tinggi. Ada banyak orang tua seperti itu, tidak mengherankan jika dia adalah Raja Bela Diri kelas tinggi di usianya. Namun, Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini adalah Raja Bela Diri kelas tinggi. Dia selangkah lagi untuk menjadi Raja Bela Diri setengah langkah, dia sangat kuat. Orang ini tidak diam dan tidak membual tentang pencapaiannya di masa lalu. Ketika sebuah topik yang menurutnya menarik muncul, dia akan memasukkan sarannya yang biasa saja, tidak menarik perhatian siapapun. Jika indera spiritual Xiao Chen tidak tajam, dia tidak akan menemukannya. Ketika melihat ke permukaan, dia tidak akan menyadari bahwa dia adalah ahli puncak Raja Bela Diri. Orang ini sangat berbahaya, Xiao Chen mengawasinya. Anjing yang menggigit tidak pernah menggonggong paling keras. Pada saat ini, kapal dagang telah sepenuhnya meninggalkan benua Tianwu. Lembah Kaisar Guntur perlahan menghilang dari pandangan mereka, mereka perlahan-lahan menjauh dari benua itu. Ada banyak kapal dagang yang perlahan muncul dari pintu masuk jurang. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan mengabaikan kerumunan yang mengobrol di geladak. Dia langsung berjalan ke haluan kapal dan menatap laut di kejauhan. Ketika Xiao Chen melihat, yang dia lihat hanyalah laut tanpa batas. Lautnya tenang, tanpa ombak. Langit cerah, dan sekawanan burung sesekali terbang lewat. Laut saat ini sangat tenang. Saat berdiri di hadapan laut yang tenang, terasa sangat luas sehingga memperluas wawasan seseorang. Kapal besar itu dengan cepat bergerak ke laut. Sekarang karena sudah berada di laut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mereka bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Xiao Chen bergumam, apakah ini laut tanpa batas? Memang tidak ada batasnya. Kemungkinannya adalah, meskipun seseorang menghabiskan seluruh hidupnya, mereka tidak dapat menjelajahi setiap incinya. Haha, ini bukanlah laut tanpa batas. Ini hanyalah laut dekat pantai benua Tianwu. Baru setelah melewati pulau angin hijau seseorang akan sampai di tepi laut tanpa batas. Meski begitu, itu hanyalah perairan dangkal. Kedalaman laut yang sebenarnya bahkan lebih jauh lagi. Suara berlarut-larut tiba-tiba memasuki telinga Xiao Chen. Ketika Xiao Chen berbalik, dia menemukan bahwa itu adalah puncak Raja Bela Diri yang dia perhatikan juga. Dia telah berjalan tanpa Xiao Chen menyadarinya. Xiao Chen sedikit terkejut. Ekspresinya tidak berubah saat dia tersenyum tipis. Senior tua, kamu sepertinya sangat berpengalaman. Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang laut tanpa batas. Maukah kamu memberitahu junior ini tentang hal itu? Orang tua itu tersenyum lembut dan berkata, saya tidak layak dipanggil senior tua. Dunia kultivator menghormati yang kuat dan tidak menghormati usia. Tuan tua ini adalah Wu Sangxuan. Jika adik kecil tidak keberatan, panggil saja aku Wu tua. Wu tua, tolong jelaskan padaku, permintaan Xiao Chen dengan lembut. Dia sangat ingin tahu tentang laut tanpa batas. Jadi, dia tidak keberatan mengobrol dengannya.
Wu Sangxuan memandang ke arah lautan luas dan berkata dengan cemberut, ada total 4 wilayah di Laut Tanpa Batas, Laut Timur, Laut Barat, Laut Selatan, dan Laut Utara. Kapal dagang yang kita tumpangi sedang menuju Laut Timur. Laut Tanpa Batas yang sebenarnya juga dipisahkan menjadi Laut Dalam dan Laut Dangkal. Satu-satunya tempat yang dapat dipahami manusia adalah Laut Dangkal. Sedangkan untuk Laut Dalam, itu terlalu misterius. Aku yang dulu tidak mengerti banyak tentang hal itu. Di Laut Dangkal di setiap wilayah, ada banyak pulau dan sekte kuat. Selain Laut Timur, Laut Dangkal di 3 wilayah lainnya masing-masing memiliki sekte penguasa. Jadi, mereka relatif stabil. Xiao Chen merenung sejenak sebelum bertanya, lalu bagaimana kekuatan sekte di Laut Tanpa Batas dibandingkan dengan sekte di negara Qin besarku? Jika dibandingkan dengan Laut Dangkal di Laut Timur, Anda hampir tidak bisa memenuhi syarat sebagai kekuatan kelas 2. Namun, Paviliun Sabat Surgawi pernah dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Namun, sekarang ini hanya kelas 2. Mungkin jika Anda memasukkan Heavenly Craft Manor, kedudukannya akan sedikit lebih baik. Xiao Chen agak terkejut, The Heavenly Craft Manor menempa senjata, bisakah mereka lebih kuat dari Paviliun Sabat Surgawi? Apa maksudmu? Haha, jika Anda menjelajahi dunia, Anda akan menemukan bahwa Heavenly Craft Manor telah menempa banyak senjata roh yang tersedia di benua tersebut. Hal ini juga terlihat jelas di negara Jin Agung. Mengenai ketenaran, 3 sekte besar tidak setenar Heavenly Craft Manor. Pikirkan baik-baik. Jika sekte yang menghasilkan begitu banyak uang tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, mengapa istana kerajaan atau sekte lain mencoba menelan mereka? Xiao Chen tidak mempertimbangkan aspek ini. Kecuali mereka mempunyai dukungan yang kuat, hanya ada satu alasan lain, Heavenly Craft Manor juga memiliki kekuatan tersembunyi yang kuat. Wu Sangxuan tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia berkata, pendekar berjubah putih, kamu sangat tertarik dengan kekuatan Laut Tanpa Batas. Mungkinkah selain pergi ke Green Wind Island, kamu juga tertarik pergi ke Laut Tanpa Batas? Xiao Chen sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Wu tua bercanda. Apa, pendekar berjubah putih? Saya hanya memakai jubah putih. Jangan menyangkalnya. Saat Anda mengamati saya, mengapa saya tidak mengamati Anda juga? Wu Sangxuan bertanya dengan tenang sambil melihat ke kejauhan. Hati Xiao Chen tenggelam. Sepertinya orang ini telah menemukan identitasnya. Kalau tidak, dia tidak akan datang dan memulai percakapan tanpa alasan apapun. Wu Sangxuan melanjutkan, Anda tidak perlu khawatir. Aku yang dulu datang mencarimu karena aku ingin membicarakan masalah harta karun Raja Sabana. Saya telah ke pulau itu 2 kali, dan ini yang ketiga kalinya. Xiao Chen terkejut karena Wu Sangxuan sudah pernah ke pulau itu 2 kali. Agar dia bisa kembali dengan selamat 2 kali, dia harus memiliki kekuatan lebih dari yang diperkirakan Xiao Chen. Pertama kali lelaki tua ini pergi ke sana, saya memperoleh 3.000 batu roh kelas medial, 2 harta karun rahasia, dan 2 botol pil peringkat 7. Kedua kalinya, saya pergi dengan 5.000 batu roh kelas medial, 3 harta karun rahasia, dan 1 botol pil peringkat 8 sebelum mendapatkan kultivasi saya saat ini. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, sepertinya Wu tua telah membuat banyak persiapan, kamu harus mendapatkan panen yang bagus. Sulit. Wu Sangxuan menghela nafas pelan, saya tidak tahu lemak sialan mana yang membagikan peta harta karun itu. Sekarang, selain para penggarap dari negara Jin besar, para penggarap dari 4 negara besar dengan kekuatan tertentu semuanya akan bergegas ke pulau itu. Pertemuan yang kebetulan sulit didapat. Harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Sabana tidak diragukan lagi merupakan pertemuan yang tak disengaja, itu sangat menggoda. Tak aneh jika banyak juga yang menuju ke sana. Kemungkinan besar sebagian besar, jika tidak semua, para pembudidaya di kapal dagang lain juga memburu harta karun Raja Sabana. Namun, berdasarkan ekspresi Wu Sangxuan, sepertinya dia masih ingin mengatakan sesuatu. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, Senior, katakan saja padaku apa yang ada dalam pikiranmu. Wu Sangxuan tertawa ketika mendengar ini, pemuda zaman sekarang sangat lugas. Orang tua ini sudah bicara terlalu banyak. Sebenarnya, aku ingin bekerja sama denganmu untuk mencoba mendapatkan harta karun yang ditinggalkan Raja Sabana. Bagi Xiao Chen,
bekerja dengan Wu Sangsuan akan sangat membantu. Wu Sangsuan pernah ke pulau tempat harta karun itu berada 2 kali di masa lalu. Dia jauh lebih paham dengan situasi di pulau itu dibandingkan orang lain. Ia bisa menghemat waktu ketika menghadapi banyak tantangan. Namun, ini adalah seseorang yang tidak dikenal Xiao Chen. Terlebih lagi, pihak lain lebih kuat darinya, Wu Sangsuan akan berada di posisi dominan. Jika dia mendapatkan sesuatu yang bagus, dan Wu Sangsuan ingin membunuhnya karenanya, dia tidak akan berdaya melawannya. Saya minta maaf, aku sudah terbiasa sendirian. Saya khawatir saya tidak dapat menerima niat baik senior. Bahkan jika ada lebih banyak manfaat, Xiao Chen tidak akan setuju, ada terlalu banyak risiko. Kemudian, Wu Sangsuan menjanjikan beberapa keuntungan lagi, melakukan yang terbaik untuk meyakinkan Xiao Chen agar bekerja dengannya. Namun, Xiao Chen tidak tergerak, dia tidak akan setuju apapun yang dijanjikan. Haha, karena adik kecil tidak setuju, maka sudahlah. Saat kita bertemu lagi di masa depan, kita akan tetap berteman. Aku yang tua ini harus pergi dulu. Kebencian yang halus dan pahit muncul di mata Wu Sangsuan saat dia tersenyum lembut. Mata Xiao Chen sangat tajam, dia menyadari kebencian yang pahit ini. Masa depan ini membuatnya lebih tegas dalam mengambil keputusan. Orang tua ini jelas bukan orang baik. Namun, jika Wu Sangsuan ingin mempermainkannya, Xiao Chen bukanlah orang yang baik untuk disinggung. Bahkan jika Xiao Chen tidak bisa membunuhnya, dia bisa membuatnya menderita. Kakak Xiao Chen, orang tadi sangat munafik. Xiao Bao bisa dengan jelas merasakan ki pembunuhnya. Namun, dia tersenyum begitu bahagia, kata Xiao Bai lembut sambil berjalan mendekat. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, abaikan saja dia. Jangan keluar selama beberapa hari ini. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, gelombang kuat tiba-tiba muncul di laut yang tenang. Tinggi ombaknya lebih dari 100 meter. Kapal dagang besar itu berguncang karena pemboman itu. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengejutkan para penggarap di Geladak, mereka hampir jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Kami masih dekat dengan benua itu. Hanya ada sedikit badai selama musim ini. Mengapa gelombang sebesar itu muncul begitu tiba-tiba? Beberapa petani yang pernah melintasi lautan sering berkata dengan curiga. Kapal masih berguncang, tetapi para penggarap sudah pulih. Setelah mereka mengedarkan esensinya, mereka hampir tidak bisa menjaga keseimbangan. Xiao Chen berdiri seolah terpaku di Geladak. Meskipun kapal dagang itu berguncang dengan kuat, dia tidak bergerak. Dia mendukung Xiao Bai dan memperluas rasa spiritualnya di kejauhan. Dengan meningkatnya budidaya Xiao Chen, rasa spiritualnya sekarang dapat mencakup area seluas 5.000 meter. Jika dia menggunakannya dalam garis lurus, dia bisa melihat situasi 10.000 meter jauhnya. Segera, Xiao Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Ada 2 kapal perang yang terlibat dalam pertempuran sengit sekitar 8.000 meter di depan. Meriam energi iblis kuno saling menembak, mengirimkan cangkang energi dan tidak menahan apapun. Cahaya cemerlang memenuhi langit. Akibat dari pertempuran tersebut mengakibatkan badai besar, menimbulkan gelombang besar yang bergerak melintasi lautan. Dampak dari pertempuran itu sangat kuat. Setiap kapal perang dilengkapi dengan setidaknya 100 meriam energi iblis kuno. Tidak heran dampaknya masih sekuat itu setelah 10.000 meter. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya. Dia berpikir dalam hati dengan sedikit terkejut, kapal perang biru itu sepertinya memiliki panji Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas. Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas, bukankah itu asosiasi pedagang dari klan Jindabao? Kapal perang lainnya berwarna hitam pekat dan memiliki spanduk di haluan kapal. Ada sulaman Hydra menyeramkan di bendera dengan rahang terbuka. Ada perisai cahaya berbentuk bola di sekitar kedua kapal perang, mereka bertahan melawan peluru energi yang mereka tembakkan satu sama lain. Mereka hampir sama-sama serasi. Kalau terus begini, kedua kapal perang itu mungkin akan tenggelam pada saat bersamaan. Dong, 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 sekelompok orang keluar dari ruang kapal dagang. Itu adalah keterangan dan penjaga kapal. Jelas sekali, ombak aneh itu mengejutkan mereka. Kapten kapal dagang itu adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan tampil mengesankan. Dia mengenakan jubah kuning dengan benang emas. Auranya berkembang, dia sebenarnya adalah raja bela diri kelas tinggi.
Ada 8 penjaga lain di dekat kapten. Mereka semua adalah raja bela diri dan jumlahnya tidak lebih dari 40. Inilah puncak kehidupan manusia. Dorongan dan ketajaman raja bela diri seperti itu jauh lebih kuat daripada raja bela diri lama di Geladak. Jika mereka bertarung satu sama lain, esensi orang tua itu tidak akan bertahan lama. Ini karena ki dan darah para raja bela diri muda berlebih, ketajaman mereka masih ada. Oleh karena itu, peluang kemenangan mereka lebih tinggi. Kapten memandangi laut yang ganas dan mengerutkan kening. Dia berkata kepada seseorang di sampingnya, Liu Sheng, persepsimu sebanding dengan setengah langkah martial monark. Bantu aku melihat apa yang terjadi. Kultivator yang dikenal sebagai Liu Sheng mengangguk. Dia berjalan ke haluan dan menutup matanya. Tubuhnya memancarkan riak cahaya biru, cahaya dimasukkan ke dalam air dan meluas ke depan. Semangat bela diri orang ini harusnya istimewa. Lebih jauh lagi, dia telah memahami keadaan air. Oleh karena itu, persepsinya setara dengan setengah langkah martial monark, pikir Xiao Chen. Kapten, itu adalah kapal perang Hydra milik grup naga hitam yang melawan kapal perang Nether River milik Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas, kata Liu Sheng lembut sambil membuka matanya. Ini wilayah pesisir, kenapa ada kapal dari grup naga hitam? Apakah mereka salah? Beberapa raja bela diri yang lebih tua di Geladak berseru kaget. Liu Sheng berjalan mendekat dan berkata, Kapten, haruskah kita berkeliling? Kapten itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Lalu dia bertanya, apakah kamu yakin hanya ada 2 kapal perang? Apakah ada kapal dagang atau kapal penumpang lain? Liu Sheng mengangguk dan berkata, saya tidak melihat satupun kapal dagang atau kapal penumpang Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas yang berjarak 50 km. Hanya ada 2 kapal perang yang bertempur. Ekspresi sang kapten menjadi santai. Dia berkata, kalau begitu, abaikan saja. Angkat panji Asosiasi Pedagang dan ayo lanjutkan perjalanan kita. Grup naga hitam biasanya beroperasi di laut dangkal di 4 wilayah. Mengapa mereka berada di perairan pesisir? Ini aneh. Kapal perang Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas juga ada di sana. Bukankah mereka biasanya beroperasi di laut dangkal laut utara? Mengapa mereka datang ke barat? Mungkin mereka datang demi harta peninggalan Raja Sabana. Jika itu benar, peluang kita semakin kecil. Ketika banyak penggarap di Geladak memikirkan kemungkinan ini, ekspresi mereka semua berubah. Harta karun Raja Sabana telah menarik banyak penggarap dari 4 negara besar. Kini setelah Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas dan Grup Naga Hitam berpartisipasi dalam hal ini, kemungkinan mereka bertemu secara kebetulan telah berkurang. Ekspresi Wu Sangsuan juga menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia melirik Xiao Chen, dan cahaya aneh muncul di wajahnya. Itu seperti ular berbisa yang menjentikkan lidahnya yang bercabang. Kapal dagang mengibarkan spanduk Asosiasi Pedagang dan bergerak dengan kecepatan penuh. Setelah 2 jam, mereka mendekati inti pertempuran. Ombaknya semakin ganas. Tingginya sekarang setidaknya 200 meter, itu sangat menakutkan. Ketika cangkang energi yang gemerlap bergerak melintasi permukaan laut, mereka menciptakan dinding air yang bergelombang di kedua sisinya, membuat gemuruh laut terlihat semakin kacau. Sungguh boros. Satu tembakan dari meriam energi iblis kuno akan menghabiskan 1000 batu roh kelas rendah. Mereka membuatnya tampak seperti batu roh tidak berharga, desah beberapa penggarap di Geladak. Ketika kedua kapal perang tersebut melihat spanduk yang dikibarkan oleh kapal dagang tersebut, mereka pun menghentikan tembakan pada saat yang bersamaan. Gelombang laut yang ganas perlahan menjadi tenang setelah beberapa saat. Kapal dagang itu berlayar dengan tenang melewati tengah-tengah kedua kapal perang tersebut. Ini sungguh aneh, daya tembak kapal dagang tentu tidak seganas kapal perang. Namun, tiba-tiba hal itu terjadi di antara mereka dengan begitu damai, pikir Xiao Chen ragu dalam hatinya. Ini mungkin salah satu aturan laut. Mungkin kapal perang tidak bisa menyerang kapal dagang. Jika tidak, jika aturan dilanggar, semua kekuatan akan menyerang mereka. Xiao Chen, di sini, saat Xiao Chen sedang berpikir, suara gembira datang dari atas. Ketika Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat haluan kapal perang Sungai Nether sekitar 200 meter, Fatih Jing melambai dengan panik ke arahnya. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata kepada Xiao Bai, ayo, ayo pergi.
Keduanya mendorong haluan dan melompat ke haluan kapal perang Sungai Nether sementara banyak penggarap di dek menatapnya dengan takjub. Jin Dabao memanggilnya apa tadi? Saya tidak salah dengar, kan? Apakah dia mengatakan, Xiao Chen? Kalau begitu, itu pasti benar. Aku tidak menyangka orang itu adalah pendekar pedang berjubah putih, Xiao Chen. Dia terlalu low profile. Ini sudah berakhir, aku mengejeknya karena meniru pendekar berjubah putih tadi. Memalukan sekali. Ketika orang-orang di Geladak memverifikasi identitas Xiao Chen, mereka semua mengobrol dengan penuh semangat. Mereka tidak mengira ahli pedang legendaris dari Paviliun Sabat Surgawi akan muncul di hadapan mereka. Ketika Wu Sangxuan menyaksikan Xiao Chen melompati kapal perang Sungai Nether, ekspresi kekecewaan mendalam muncul di matanya. Dia bergumam, sungguh disayangkan. Saya berencana untuk pindah malam ini. Orang ini memiliki setidaknya 3 harta karun rahasia. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan menjadi panen yang bagus. Namun, jika dia pergi ke Pulau Qianren, masih ada peluang. Tidak mudah mendapatkan harta karun Raja Sabana. Saat kapal dagang bergerak semakin jauh, Wu Sangxuan menatap Xiao Chen. Pandangan serakah di matanya perlahan memudar. Haha, pendekar berjubah putih, Xiao Chen, sekarang kamu sangat terkenal. Legenda tentangmu bahkan mulai menyebar di negara Tang besarku. Kakak gemuk ini akan bergaul denganmu mulai sekarang. Kata Jin Dabao sambil tersenyum dengan mata menyipit dan menepuk punggung Xiao Chen. Xiao Chen merasakan bahunya tenggelam dan merasa malu di dalam hatinya. Sekarang dia telah membudidayakan tulang harimau tendon naga, tanpa harus mencobanya, dia dapat menahan serangan kekuatan 500 kg. Namun, tepukan si gendut ini terasa berat. Bisa dibayangkan betapa besar kekuatan yang dia gunakan. Tidak perlu melebih-lebihkan, kata Xiao Chen, merasa tidak bisa berkata-kata. Jin Dabao tertawa keras dan berkata, ini sangat berbeda denganmu. Duanmu King, Ji Changkong, dan lainnya sedikit terkenal di negara Tang besar, di kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, mereka lolos ke babak kedua. Xiao Chen pernah mendengar tentang kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Itu adalah kompetisi pemuda yang diadakan oleh negara Jin Agung setiap 3 tahun sekali. Namun, dalam beberapa kompetisi pemuda 5 negara terakhir, hanya ada sedikit orang dari negara Qin besar yang masuk dalam 100 besar. Oleh karena itu, berita tentang kompetisi di negara Qin besar ini sangat jarang. Bagaimanapun, mereka belum mencapai hasil yang luar biasa. Jika mereka membicarakannya secara terbuka, itu seperti tamparan di wajah. Itu benar. Siapa cantik ini? Mengapa kamu tidak memperkenalkannya pada tuan gemuk ini? Saat Jin Dabao melihat Xiao Bai berdiri di belakang Xiao Chen, matanya langsung berbinar. Xiao Bai memandang Jin Dabao dan tersenyum lembut, saya mengenali Anda, kamu adalah Jin Dabao. Jin Dabao merasa ini aneh. Dia berkata, bagaimana kamu mengenali saya? Aku tidak ingat kita bertemu. Xiao Bai pernah bertemu denganmu sebelumnya. Saat aku pertama kali melihatmu, kamu mengambil salah satu patung kakak Xiao Chen dan Xiao Bai hendak melanjutkan ketika Xiao Chen segera menghentikannya. Jika dia melanjutkan, masalah skandal Jin Dabao akan terungkap. Ketika Jin Dabao mendengar kata-kata Xiao Bai, tatapan tidak percaya muncul di matanya. Dia bergumam, saudara Xiao Chen, ini. Aku akan memberitahumu di masa depan. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan baik dalam waktu singkat. Xiao Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang Xiao Bai. Ketika Jin Dabao menyadari hal ini, dia tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Aku akan membawamu menemui seseorang terlebih dahulu. Nona Xiao Bai, silakan bergabung dengan kami. Mereka mengikuti Jin Dabao ke dalam palka dan berjalan ke puncak. Xiao Chen mengambil kesempatan itu untuk bertanya, ada apa dengan kapal perang grup naga hitam? Jin Dabao tersenyum santai, tidak banyak. Asosiasi pedagang bersaing memperebutkan jalur perdagangan di sisi timur laut. Grup naga hitam belum mau bernegosiasi. Kami akan bertarung dalam beberapa pertempuran terlebih dahulu. Kalau tidak, tidak ada yang mau mundur. Namun, sekarang setelah aku melihatmu, kita tidak akan bisa bertarung hari ini. Mereka tentu saja memiliki pandangan dunia yang berbeda. Cara Jin Dabao memandang masalahnya berbeda. Adapun para penggarap di Geladak,
mereka sangat gugup dengan pertarungan antara kelompok naga hitam dan asosiasi pedagang Raja Wali Emas, sehingga membuat segala macam spekulasi. Namun, orang-orang yang terlibat tidak tampak tegang sama sekali. Mereka sangat santai tentang hal itu seolah-olah itu adalah perkelahian anak-anak. Ding, 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 suara sitar terdengar dari atas. Kecapi terdengar merdu bagaikan hamparan air jernih yang mengalir di sisi telinga. Lagu yang merdu mengiringi suaranya. Ini menciptakan keadaan tenang dan damai. Xiao Chen sekarang merasa bahwa dia tahu siapa yang dibawa oleh si gendut itu untuk menemuinya. Ketika si gendut membuka pintu, itu seperti yang diharapkan Xiao Chen. Su Xiao menempati lantai paling atas yang elegan. Dia memasang ekspresi damai saat dia memainkan sitar. Ketika Su Xiao menyelesaikan lagunya, dia mengambil sitarnya dan tersenyum lembut. Tuan Muda Xiao, sudah lama sekali. Memang sudah lama sekali. Sejak mereka berpisah di Kota Air Putih, Xiao Chen tidak bertemu Su Xiao selama setahun. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kecapi Nona Xiao sama mengharukannya seperti dulu. Ini hanyalah sebuah karya budaya, saya mempermalukan diri saya sendiri di hadapan Tuan Muda Xiao, kata Su Xiao lembut. Jin Dabao memimpin beberapa orang ke meja di kamar dan memerintahkan para pelayan menyiapkan anggur dan makanan. Kelompok itu mulai mengobrol sambil minum. Siapa wanita muda ini? Setelah mereka mengobrol sebentar, Su Xiao tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya tentang Xiao Bai. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, ini saudara perempuanku, kamu bisa memanggilnya Xiao Bai. Saat bertemu orang-orang yang dikenalnya di masa depan, Xiao Chen berencana memperkenalkan Xiao Bai seperti itu. Ini akan membantunya menghindari masalah yang tidak perlu. Xiao Bai menyesap anggurnya. Dia berkata dengan gembira, Xiao Bai pernah bertemu dengan kakak perempuan Xiao sebelumnya. Xiao Bai juga menikmati sitar kakak perempuan Xiao. Xiao Bai tidak bersalah dan lincah, suaranya merdu dan lucu. Saat dia berbicara, Su Xiao tertawa. Haha, jika kamu ingin belajar di masa depan, kakak perempuan dapat mengajarimu. Su Xiao tersenyum lembut sambil menatap Xiao Bai. Xiao Bai berkata dengan penuh semangat, terima kasih, kakak. Setelah itu, mereka membicarakan pertemuan mereka. Setelah itu, Su Xiao bertanya, Tuan Muda Xiao, menurutku kamu akan pergi ke Pulau Angin Hijau demi harta karun Raja Sabana. Xiao Chen mengangguk dan berkata, ya, saya akan mencoba keberuntungan saya, lihat apakah saya dapat menemukan pertemuan yang tidak disengaja untuk diri saya sendiri. Setelah itu, Su Xiao terus bertanya. Xiao Chen berpikir sejenak dan tersenyum lembut, setelah itu, saya akan pergi ke semua negara untuk pelatihan pengalaman. Saya tidak bisa puas dengan apa yang saya lihat. Saya harus keluar dan melihat dunia. Jika ada kesempatan, saya berharap dapat melakukan perjalanan ke seluruh benua Tianwu, mengenal talenta dan kejeniusan luar biasa dari setiap wilayah. Sebenarnya, Xiao Chen masih memikirkan sesuatu yang tidak dia katakan. Dia ingin mengalahkan semua jenius ini dan mendaki ke puncak kultivasi, tidak pernah mengalami stagnasi. Ketika Su Xiao mendengar ini, dia tidak terkejut. Dia berkata, kali ini, demi harta karun Raja Sabana, ada banyak orang jenius berbakat dari banyak negara di Pulau Greenwind. Mereka mengadakan pertemuan kecil di pulau itu. Jika Anda ingin pergi, saya bisa memperkenalkan Anda kepada mereka. Xiao Chen tergoda. Negara Qin besar berada di peringkat terbawah dari 4 negara dalam hal kekuatan. Mereka hanya memiliki 3 sekte besar di negara Qin besar. Ini jauh dari sebanding dengan negara-negara besar lainnya. Tujuan penjelajahan Xiao Chen adalah untuk melihat dunia. Saran Su Xiao membuatnya sedikit bersemangat. Namun, sebelum Anda setuju, sebaiknya Anda mempersiapkan mental. Orang-orang ini agak arogan dan pantang menyerah, mereka semua mempunyai pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri. Sulit untuk menghindari benturan kata. Ketika Su Xiao melihat Xiao Chen tertarik, dia memperingatkannya. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak masalah, saya mengerti. Sulit bagi remaja untuk bersikap rendah hati. Hal ini khususnya terjadi pada para jenius berbakat ini, mereka semua memandang diri mereka sendiri dengan tinggi. Sejak Xiao Chen tiba di benua Tianwu, dia telah melihat banyak kejadian seperti itu. Dia benar-benar bisa memahami maksud Su Xiao.
Namun, Xiao Chen bukan lagi pemuda yang tidak sabaran di masa lalu. Xiao Chen masih bersinar, tapi sekarang, dia lebih pendiam. Pengalamannya selama 1 tahun di Paviliun Sabat Surgawi memungkinkannya menjadi lebih dewasa. Su Xiaoxiao juga dapat melihat bahwa Xiao Chen telah menjadi dewasa melalui matanya, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Jin Dabao berkata dengan serius, Xiao Chen, ada banyak sekte di 4 negara. Persaingan di antara mereka lebih ketat daripada apa yang Anda lihat di negara besar Qin. Walaupun bakatnya berada pada level yang sama, namun karena lingkungannya yang berbeda, maka budidayanya tidak pada level yang sama. Dalam pertemuan kecil ini, ada 5 orang yang kekuatannya pasti tidak kalah dengan Anda. Tuan rumah pertemuan itu, Jin Wuji, adalah salah satu dari 100 teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara. Xiao Chen mengerti maksud Jin Dabao. Dia mengingatkannya untuk berhati-hati. Kalau tidak, dia mungkin akan tersandung. Sebenarnya, tanpa peringatan Jin Dabao, Xiao Chen juga mengetahui hal itu. Dunia ini sangat besar. Ada banyak orang jenius, terutama pada zaman ini. Pertarungan di pedang surgawi meningkatkan kepercayaan dirinya, memoles ketajamannya. Namun, dia belum menjadi cukup fanatik untuk berpikir bahwa dia tak tertandingi, memandang rendah semua pahlawan di dunia. Setelah kelompok itu makan, atas permintaan ketiganya, Su Xiaoxiao memainkan sitar untuk mereka sekali lagi. Musik sitar Su Xiaoxiao sangat halus dan mengharukan, sulit untuk bosan. Mereka dapat dengan jelas merasakan maksud dari lagu tersebut. Baik itu pegunungan hijau, sungai kecil, angin sejuk, atau pasukan besar, segala macam perubahan terjadi, mengalir secara alami satu sama lain. Setelah Su Xiaoxiao menyelesaikan penampilannya, melodi terus bergema di telinga grup, melodi elegan tetap melekat. Setelah Xiao Bai mendengar musiknya, dia segera mendesak Su Xiaoxiao untuk mengajarinya. Su Xiaoxiao sangat menyukainya dan segera menerimanya sebagai murid. Ketika Xiao Bai terus memanggil Su Xiaoxiao sebagai tuan, hal itu menggelitiknya, membuatnya tertawa lembut. Jin Dabao menarik Xiao Chen ke teras di atap. Dia mengeluarkan sekantong batu roh dan menyerahkannya kepada Xiao Chen, 1000 batu roh kelas medial. Anggap saja itu pembayaran untuk menyelamatkan tuan gemuk ini untuk yang terakhir kalinya. Xiao Chen sedikit mengernyit, ekspresinya tidak percaya. Sejak kapan si gendut ini menjadi begitu murah hati? Saya merasa sangat tertekan. Kakak Xiao Chen, tolong berhenti membuat ekspresi seperti itu. Apakah tuan gemuk ini benar-benar terlihat pelit? Itu hanyalah 1000 batu roh kelas medial, kata Jin Dabao dengan putus asa. Xiao Chen menjawab, acuh tak acuh, bukan seperti itu adalah sifat aslimu. Namun, saya akan tetap menerima batu roh ini. Meskipun si gendut membuat dirinya bermurah hati, ketika dia menyerahkan batu roh, si gendut di wajahnya bergetar, memperlihatkan rasa sakitnya. Xiao Chen tersenyum lembut dan menempatkan batu roh di cincin alam semesta. Kemudian, dia berkata, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Su Xiaoxiao ini, status seperti apa yang dia miliki? Dia tampaknya memiliki koneksi yang sangat baik. Dia bisa dengan santai mengundang orang-orang ke pertemuan para jenius di 4 negara. Menurut penjelasan Jin Dabao, ini adalah pertemuan bergengsi. Penyelenggaranya bahkan masuk dalam 100 besar kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Tanpa status atau posisi tertentu, biasanya tidak ada cara untuk ikut serta dalam pertemuan kecil semacam ini. Saat angin laut bertiup, Jin Badao tersenyum lembut. Dia berkata, saya tidak punya masalah untuk mengatakan hal itu kepada Anda. Identitas aslinya adalah Tuan Muda Manor dari Heavenly Craft Manor. Dia dapat dianggap sebagai penerus dari Heavenly Craft Manor. Tuan Muda Manor dari Heavenly Craft Manor, sekarang sudah jelas. Wu Sangxuan pernah berkata bahwa Istana Kerajinan Surgawi memiliki pengaruh yang besar di benua ini, jauh lebih kuat dibandingkan dengan 3 sekte besar. Dengan identitasnya sebagai Tuan Muda Manor, mudah baginya untuk mengumpulkan orang-orang jenius dari berbagai negara. Jin Dabao berkata, jangan terlalu memikirkan hal ini. Persiapkan saja dirimu. Kecepatan kapal perang 2 kali lipat kecepatan kapal dagang. Kami akan mencapai Pulau Angin Hijau setelah 3 hari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari berlalu dengan sangat cepat, hari-hari di Laut Damai. Karena beberapa alasan,
kapal perang klan Jin tidak dapat berlabuh di pelabuhan Pulau Greenwind. Keempatnya berganti ke perahu kecil untuk menuju ke pelabuhan Greenwind Island. Pelabuhan Greenwind lebih ramai daripada pelabuhan manapun yang pernah dilihat Xiao Chen di masa lalu. Dengan sekali pandang, ia melihat tempat itu padat dengan kapal dagang besar dari berbagai negara. Perahu kecil yang dinaiki keempat orang itu bagaikan seekor semut yang berjalan di antara sekawanan gajah, mereka tampak kecil dan tidak berarti. Ketika kelompok itu sampai di pantai, Su Xiaoxiao berkata, pertemuan akan dimulai sekitar tengah hari. Kita harus memasuki kota dengan cepat dan tidak membuang waktu. Su Xiaoxiao dan Jin Dabao menunjukkan tatapan kaget ketika sebuah kapal perang perak keluar dari mata Xiao Chen. Dia berkata dengan lembut, jika kita sedang terburu-buru, ayo gunakan harta rahasiaku. Kapal perang perak mengubah ukurannya agar sesuai dengan keinginan Xiao Chen. Setelah itu, dia terbang ke langit dengan suara, "Shou," bergerak cepat menembus awan. Si gendut berdiri di haluan dan berteriak, "Sial, Xiao Chen, formasi terbang kapal perang ini masih utuh. Ia bisa terbang tanpa menggunakan batu roh. Apakah Anda menjual harta karun rahasia ini? Saya akan membelinya dengan harga berapapun." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Berhentilah bermimpi. Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda memerlukan metode pengendalian yang sesuai sebelum Anda dapat mengendalikannya." Xiao Chen baru sepenuhnya memahami kapal perang perak ini setelah dia menghilangkan sense spiritual kuno di dalamnya. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk memulihkannya saat itu, bagaimana dia bisa menjualnya kepada orang lain. Tidak lama kemudian, siluet kota berukuran 2 kali lipat kota Xie muncul dalam pandangan Xiao Chen. Dia perlahan-lahan mengurangi kecepatan dan turun, mendarat di luar kota. Baru 1 jam berlalu, masih banyak waktu sebelum tengah hari. Di bawah kepemimpinan Su Xiaoxiao, setelah mereka memasuki kota, mereka menuju restoran paling ramai di kota. Saat rombongan tiba di pintu masuk penginapan, seorang pelayan di restoran melihat potret tersebut dan membandingkannya dengan rombongan. Dia segera pergi ke hadapan Su Xiaoxiao dan menundukkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Anda pasti Nona Xiaoxiao. Tuan Muda Jin telah memesan seluruh lantai 4. Kami telah menunggumu, tolong ikut aku." Interior restoran itu besar, luasnya lebih dari 200 meter persegi. Meski begitu, lantai pertama dipenuhi orang, itu sangat ramai. Orang-orang bahkan memenuhi lantai 2 dan 3. Ada beberapa meja kosong. Teriakan dan diskusi bergema di seluruh penginapan. Situasi ini baru membaik ketika mereka mencapai lantai 3. Bilik dan kamar pribadi menempati lantai 3. Orang biasa tidak dapat mencapai lantai ini. Meski begitu, hampir tidak ada booth yang kosong. Harta karun Raja Sabana secara tak terduga berhasil menarik begitu banyak pembudidaya. Ini agak mengejutkan. Orang yang menyebabkan semua ini, Fatih Jin, tertawa tanpa malu-malu. Pelayan yang memimpin mereka juga tersenyum dan berkata, "Memang benar, ini berkat si gendut sialan yang mengumumkan peta harta karun itu kepada publik. Semua orang mengutuk lemak ini, tetapi untuk begitu banyak bisnis, restoran berterima kasih. Sejak bulan lalu, kami telah merasakan peningkatan dalam bisnis." Ketika kelompok itu mendengar ini, Xiao Chen dan Su Xiaoxiao tertawa pelan. Si gendut segera terlihat bingung, senyumnya benar-benar membeku. Ketika pelayan melihat ada yang salah dengan ekspresi Jin Dabao, dia segera berkata, "Tuan, yang saya maksud bukan Anda. Saya sedang berbicara tentang si gendut sialan yang menjual peta harta karun. Orang seperti Anda tidak gemuk, perawakanmu mulia dan megah. Lemak sialan itu tidak bisa dibandingkan denganmu." Ketika kelompok itu mendengar ini, bahkan Su Xiaoxiao yang biasanya menyendiri pun tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, "Kamu bisa pergi sekarang, kita bisa naik sendiri." Khawatir si gendut akan marah dan tidak bisa menahannya, Su Xiaoxiao segera mengatakan sesuatu untuk menyuruh pelayan itu pergi. Jin Dabao sangat tertekan. Namun, pelayannya sudah jauh. Meski begitu, pelayan itu telah mengatakan banyak hal baik tentangnya, bahkan jika dia ingin marah, dia tidak dapat menemukan alasan. Ekspresi tertekan dan bingung ini membuat siapapun yang melihatnya tidak bisa menahan senyum. Rombongan naik ke lantai 4. Dibandingkan dengan lantai 3, sangat sepi. Tidak ada suara sama sekali. Semua meja di ruang besar telah dibersihkan,
meninggalkan ruang kosong yang besar. Meja-meja terletak di sepanjang dinding sekitarnya. Para penggarap dari berbagai negara duduk di meja, mendiskusikan budidaya bela diri dengan suara lembut. Xiao Chen melirik sekilas dan melihat ada sekitar 100 orang di sini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah raja bela diri kelas rendah, hanya sedikit yang belum menjadi raja bela diri. Namun, aura mereka sangat kuat. Mereka jelas merupakan orang suci bela diri tingkat tinggi dan telah lama terjebak di sana. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi raja bela diri. Orang-orang ini sudah berusia lebih dari 20 tahun, dibandingkan dengan Leng Liusu, mereka lebih rendah. Namun, untuk menjadi raja bela diri sebelum usia 25 tahun, mereka layak disebut jenius. Hal ini terutama berlaku bagi anak muda yang duduk di tengah. Dia tampan dengan tatapan yang dalam. Auranya sama ganasnya dengan harimau. Saat dia duduk di sana dengan tenang, dia mengeluarkan sedikit tekanan. Orang ini sudah menjadi raja bela diri kelas rendah. Dari 100 orang di sini, dia adalah satu-satunya raja bela diri kelas rendah yang berada di puncak. Peningkatan nilai di alam Martial King memiliki perbedaan yang lebih jelas dibandingkan para Martial Saint. Tanpa teknik bela diri tingkat tinggi atau kondisi yang kuat, akan sangat sulit untuk mengalahkan lawan dengan tingkat yang lebih tinggi. Jika Xiao Chen tidak salah menebak, orang ini adalah orang yang dibicarakan Jin Dabao. Salah satu dari 100 teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, Jin Wuji. Saat Xiao Chen mengukur kerumunan, ada banyak tatapan yang mengukurnya juga. Namun, ketika mereka melihat bahwa dia hanyalah seorang Saint bela diri kelas tinggi, rasa jijik muncul di mata mereka. Segera, mereka membuang muka, mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Bai. Beberapa tatapan tidak terkendali dan dipenuhi dengan hasrat yang kuat. Haha, kupikir Nona Xiao Xiao tidak akan datang. Saudara Jin, Anda datang juga. Siapa dua orang di belakangmu ini? Ketika Jin Wuji melihat kelompok Su Xiao Xiao, dia segera bangkit dan berjalan. Su Xiao Xiao tersenyum lembut dan berkata, keduanya adalah temanku dari negara Qin besar. Saya minta maaf karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Jin Wuji tersenyum santai dan berkata, itu bukan masalah, teman-teman Nona Xiao Xiao adalah temanku juga. Silahkan duduk. Setelah satu orang lagi muncul, pertemuan resmi akan dimulai. Su Xiao Xiao melihat sekeliling ruangan yang luas itu dan merasa ragu. Dia bertanya, siapa yang belum datang? Jin Wuji tersenyum misterius, untuk saat ini rahasia. Anda akan tahu kapan dia tiba, dia adalah pemain utama. Namun, dia hanya lewat saja. Saudara Jin, berhentilah membesar-besarkannya. Beritahu saja kami. Memang benar, siapa di dunia ini yang dapat membuatmu, Saudara Jin, mengambil sikap seperti itu? Beritahu kami semuanya. Jin Wuji adalah murid pertama gerbang pedang surgawi bangsa Great Chu. Mereka memiliki beberapa tetua tertinggi di gerbang pedang surgawi yang menjadi petapa bela diri. Mereka dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di seluruh benua. Selain itu, peringkat mereka cukup tinggi. Status Jin Wuji sudah sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak bisa mengumpulkan semua orang jenius dari berbagai negara. Namun, seseorang yang harus dihormati oleh Jin Wuji, orang ini haruslah seseorang yang berstatus sangat tinggi. Hal ini sangat menggugah rasa penasaran penonton. Tepat pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba melonjak dengan liar ke arah restoran. Semua orang tercengang, dan mereka segera melihat ke arah jendela. Jin Wuji bersukacita. Dia berkata dengan lembut, dia ada di sini. Hah! Sesosok pendek masuk dari jendela di lantai 4. Itu adalah gadis berlekuk dengan wajah cantik dan senyum hangat. Dia mengenakan gaun hijau saat dia terbang. Ketika gadis berpakaian hijau itu mendarat, dia menarik auranya dan memperlihatkan senyuman minta maaf. Gadis itu melihat sekelilingnya dan berkata, Yue Chenxi meminta maaf kepada semua orang. Sesuatu muncul, membuatku terlambat. Tanpa diduga, itu adalah Yue Chenxi. Ketika semua orang di lantai 4 mendengarnya, mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Ini benar-benar pemain utama. Pada kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, dia berada di peringkat 50 besar, peringkat ke-36. Beralih dari 100 teratas ke 50 teratas merupakan rintangan besar. Dari 50 besar ke 10 besar adalah rintangan lain.
Setiap rintangan menunjukkan perbedaan kualitatif dalam kecakapan tempur mereka. Yang paling penting adalah, dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, Yue Chenxi baru berusia 16 tahun. Pada usia 16 tahun, dia adalah raja bela diri kelas rendah. Selanjutnya, Yue Chenxi berhasil mencapai 50 besar. Bakat dan kekuatan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai setan. Sekte Langit Tertinggi, milik Yue Chenxi, adalah salah satu dari 10 sekte besar bangsa jin besar. Di benua ini, mereka adalah sekte kelas 1 dan salah satu kekuatan puncak. Mereka memiliki lusinan tetua tertinggi yang menjadi petapa bela diri. Bakat mengerikan seperti itu dipupuk oleh salah satu sekte terbaik dan memiliki akses ke energi spiritual yang padat dari negara jin besar. Masa depannya sudah terjamin, dia adalah bintang yang sedang naik daun. Ketika Jin Wuji melihat Yue Chenxi telah tiba, dia menghela nafas lega. Dia pikir dia mungkin tidak akan datang. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Yue, ini belum tengah hari. Jadi, kamu tidak terlambat. Hanya saja, kita semua datang lebih awal." Memang benar, Nona Yue tidak perlu merasa sedih, kami sendiri yang baru saja tiba. Saat Yue Chenxi tiba, dia menjadi fokus perhatian semua orang. Tidak ada yang keberatan dia datang terlambat. Jin Wuji membawa Yue Chenxi ke meja di tengah. Setelah dia duduk, dia bangkit dan berkata dengan lembut, "Saya yakin semua orang ada di sini hari ini karena harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Sabana. Saya merasa terhormat bahwa semua orang bersedia berpartisipasi dalam pertemuan ini demi saya. Saya punya 2 tujuan dalam pertemuan ini. Salah satunya adalah menghindari perkelahian sampai mati demi harta karun. Saya ingin semua orang mengenal satu sama lain dan mengambil apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kemampuan mereka. Kami akan menetapkan kesepakatan yang terhormat untuk tidak pernah menggunakan serangan diam-diam atau tindakan tercela. Kami semua berasal dari tempat yang berbeda dan sekte yang berbeda di berbagai negara. Sangat jarang kita bertemu. Tujuan kedua saya adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk bertukar gerakan satu sama lain, membantu satu sama lain untuk berkembang dan mendapatkan apa yang kita semua butuhkan. Adapun tujuan pertama, Xiao Chen merasa tidak praktis. Belum lagi masyarakat yang hadir, masih banyak ahli yang tidak hadir. Bahkan jika semua orang di sini membuat perjanjian yang terhormat, Xiao Chen tidak percaya bahwa, ketika harta karun sejati muncul, siapapun akan peduli dengan perjanjian tersebut. Namun, Xiao Chen percaya bahwa semua orang akan menyetujuinya di permukaan. Mereka akan mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Saya, Liu Meng, mendukung saran saudara Jin. Saya akan menjadi orang pertama yang membuat persetujuan tuan-tuan. Jika ada orang di sini yang mendapatkan harta karun terlebih dahulu, saya tidak akan menggunakan serangan diam-diam apapun. Seorang kultivator gagah dengan pedang besar mengambil inisiatif dan berbicara. Saya, Wang Hao, juga mendukung saran saudara Jin, bersedia membuat persetujuan tuan-tuan. Saya, Liu, juga mendukung saran saudara Jin, bersedia membuat persetujuan tuan-tuan. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, semua pembudidaya menunjukkan bahwa mereka bersedia mendukung saran Jin Wuji, satu demi satu. Segera, semua orang mengungkapkan niat mereka. Hanya 4 orang di meja Xiao Chen yang tersisa. Semua orang memandang mereka. Jin Dabao dan Su Xiao memiliki status khusus dan dapat diabaikan. Berdasarkan aura, Xiao Bai tampaknya baru saja menjadi martial saint, kelemahan seperti itu juga bisa diabaikan. Orang yang benar-benar mereka perhatikan adalah Xiao Chen. Dia adalah orang suci bela diri tingkat tinggi, dan auranya kuat. Dia cukup kuat untuk menerobos gelombang Pulau Qianren yang melemah. Bahkan setelah beberapa saat hening, Xiao Chen masih diam saja. Dia bisa memaksa dirinya untuk membuat pernyataan munafik seperti itu. Abaikan saja dia, tidak ada ahli di negara Qin besar. Seorang martial saint kelas tinggi hanya ada di sini untuk ikut serta dalam aksinya. Tidak ada masalah jika dia tidak membuat perjanjian tuan-tuan. Itu benar, dia mungkin bahkan tidak bisa menembus ombak besar. Jika dia bahkan tidak bisa sampai ke Pulau Qianren, tidak ada gunanya membuat persetujuan tuan-tuan. Mungkin dia bijaksana. Dia tahu bahwa kekuatannya rendah dan terlalu malu untuk mengatakan sesuatu. Melihat Xiao Chen menolak untuk berbicara, para kultivator yang menganggapnya merusak pemandangan semuanya mengejeknya.
Jika bukan karena Su Xiaoxiao, mereka akan mengatakan hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Ini adalah kenyataan di benua Tianwu. Tanpa kekuatan, dimanapun Anda berada, orang lain tidak akan memberi Anda rasa hormat. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan kata-kata ini. Dia hanya menggenggam pedang bayangan bulan di tangannya dan menghentikan Jidabao dan Su Xiaoxiao, yang bermaksud membelanya. Cara terbaik untuk membantahnya adalah dengan membuktikan kekuatannya sendiri dengan pedang di tangannya. Kata-kata tidak ada artinya, pedangnya lebih langsung. Jin Wuji juga merasa tidak senang karena Xiao Chen tidak membuat persetujuan tuan-tuan. Sudah banyak sekali orang yang membuat perjanjian. Namun, Anda, seorang pakar bangsa Qin besar, tidak melakukannya. Jelas sekali bahwa orang ini tidak memberiku, Jin Wuji, wajah apapun. Namun, dia adalah teman Su Xiaoxiao. Saya tidak bisa menunjukkan ketidaksenangan saya terlalu jelas. Senyuman muncul di wajah Jin Wuji. Dia berkata, karena kita semua sudah membuat kesepakatan bersama, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mari kita mulai bertukar petunjuk, menahan diri saat melakukannya. Kami akan melakukan pertandingan ini demi pertandingan. Setelah itu, yang lain akan memberikan komentarnya. Dengan begitu, semua orang bisa memperoleh pemahaman. Saat Jin Wuji berbicara, dua orang segera memasuki ruang kosong di tengah. Setelah semua meja disingkirkan, masih ada banyak ruang. Jika itu hanya sekedar pertukaran petunjuk, ini sudah lebih dari cukup. Kalian berdua, ingatlah untuk menahan diri. Jangan saling menyakiti dan merusak persahabatan. Karena Jin Wuji menjadi tuan rumahnya, dia juga berfungsi sebagai wasit. Saat melihat orang-orang berniat bertukar petunjuk, dia mengingatkan mereka untuk tetap ramah. Haha, kakak Jin, yakinlah. Saya, Liu Meng, tahu batasnya. Saya sama sekali tidak akan melukai saudara Zhou. Saudara Jin, yakinlah. Saya akan menggunakan paling banyak 50% kekuatan saya. Kedua orang yang maju memiliki senyuman lembut dan nada tenang. Namun, ketegangan di antara mereka terlihat jelas, mereka bermaksud untuk bersaing satu sama lain, tidak memberi jalan satu sama lain. Jin Wuji sedikit mengernyit dan kembali ke tempat duduknya di samping Yue Chenxi. Dia berkata, kalau begitu, mulailah. Ledakan. Saat Jin Wuji berbicara, keduanya bergerak. Sebuah tinju dan kaki bersentuhan di udara. Gelombang kejut yang kuat menyebar, dan mereka berdua mundur 10 meter. Setelah beberapa saat, mereka melompat maju dan melanjutkan pertarungan. Cahaya merah menyala muncul di salah satu dari mereka, dan angin tak berbentuk mengalir di sekitar yang lain. Salah satu dari mereka telah memahami keadaan api, dan yang lainnya, keadaan angin. Apalagi berdasarkan situasinya, mereka memiliki pemahaman yang cukup tinggi. Mereka bentrok dengan lebih dari 100 gerakan, menolak untuk mengalah satu sama lain. Akhirnya, mereka mundur, hendak melakukan gerakan sebenarnya. Liu Meng mengambil pedang besar dari punggungnya. Pedang itu memiliki lebar 3 inci dan panjang 2 meter. Itu adalah pedang yang tebal dan ganas. Dengan pikiran, api merah menyala menutupi pedang itu. Kultivator bermarga Zhou mengeluarkan 2 pedang dari cincin spasialnya dan memegangnya erat-erat. Tanpa diduga, dia menggunakan gaya pedang kembar yang langka. Pedang kembar itu memiliki panjang sekitar 1,7 meter dan lebar 2 jari. Warnanya benar-benar seputih salju dan berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Kadang-kadang, tornado kecil muncul dari bilahnya. Bang, 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 keduanya meraung dan saling menyerang. Kultivator bermarga Zhou memanfaatkan keunggulan kecepatan dari kondisi angin. Dia bergerak di sekitar Liu Meng dan terus-menerus melancarkan serangan ke arah Liu Meng, pedang kembarnya menari-nari. Gambar pedang bergerak, membentuk sangkar cahaya yang melingkupi Liu Meng. Kultivator bermarga Zhou sangat cepat, dan dengan keunggulan gaya pedang kembar, dia menekan Liu Meng hingga dia hanya bisa melakukan serangan balik sesekali. Meskipun Liu Meng hanya melakukan sedikit gerakan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghindar, setiap kali sepertinya dia akan menemui kekalahan, dia akan melakukan gerakan eksplosif, menetralisir gerakan akhir yang telah disiapkan lawannya. Oleh karena itu, untuk jangka waktu tertentu, tidak ada seorang pun yang dapat saling mengalahkan. Melihat situasinya, kultivator bermarga Zhou tampaknya memiliki keuntungan besar.
Liu Meng sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Jin Dabao memperkenalkan, keduanya berhasil lolos ke putaran kedua kompetisi pemuda 5 negara. Orang yang memegang pedang itu adalah Liu Meng. Orang yang memiliki pedang kembar adalah Zhou Lingheng. Di negaranya masing-masing, mereka adalah pakar terkemuka. Mereka sekarang adalah raja bela diri kelas rendah. Dibandingkan dengan talenta di negara Qin besar, mereka seharusnya setara dengan Ji Changkong. Namun, persaingan di negara mereka lebih ketat daripada negara Qin besar. Oleh karena itu, mereka sekarang lebih kuat dari Ji Changkong. Xiao Chen mengangguk, dia setuju dengan pendapat Jin Dabao. Keduanya telah memahami keadaan mereka hingga mencapai kesempurnaan luar biasa. Mereka tidak jauh dari mencapai kesempurnaan. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi hingga tingkat ini. Menurutmu siapa yang akan menang? Jin Dabao bertanya sambil menyaksikan pertarungan itu. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, mungkin Liu Meng. Pemahamannya tentang keadaan api lebih dalam. Dia sudah memiliki sedikit keinginannya yang tertanam di dalamnya. Setiap kali dia bergerak, dia menetralisir keuntungan yang diperoleh lawannya dengan menggunakan gerakan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Di sisi lain, Zhou Lingheng hanya menggunakan kecepatan angin. Tidak ada jejak pemahaman pribadinya. Saya kira pemahaman tentang keadaannya kemungkinan besar meningkat karena bimbingan gurunya dan bukan sesuatu yang dipahaminya sendiri. Keadaan angin tidak hanya terdiri dari kecepatan. Xiao Chen memahami hal ini ketika dia melawan Murong Chong. Ciri-ciri khusus keadaan angin adalah cepat, samar-samar terlihat, tidak berbentuk, flamboyan, dan bergerak sesuai keinginan. Ketika Yue Chenxi, yang berada di samping Jin Wuji, mendengar ini, tatapan aneh muncul di matanya. Dia menatap Xiao Chen dengan curiga. Berdasarkan apa yang dia ketahui, kondisi Zhou Lingheng sebenarnya telah meningkat berkat bimbingan gurunya. Kamu adalah martial saint yang tidak berarti. Sejak kapan Anda memiliki kualifikasi untuk mengomentari pertarungan antar raja bela diri? Apa alasan Anda memprediksi kerugian Zhou Lingheng? Jika Anda tidak memahaminya, jangan bicara omong kosong. Hati-hati menggigit lidahmu sendiri. Ketika seorang kultivator yang bersahabat dengan Zhou Lingheng mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia langsung membantah. Orang lain di sampingnya melanjutkan, memang. Zhou Lingheng menekan Liu Meng hingga kemampuannya melakukan serangan balik terbatas. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Tuan Muda Jin tidak mengundang Anda ke pertemuan ini. Anda datang tanpa diundang, jadi tolong jangan bicara omong kosong. Duduk saja di sana dengan tenang dan perhatikan. Tunggu sampai Anda menjadi raja bela diri sebelum berkomentar. Jin Dabao frustrasi dan hendak mengutuk mereka. Xiao Chen menghentikannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhou Lingheng akan kalah dalam 3 langkah. Abaikan saja apa yang mereka katakan. Mereka hanyalah badut penari, Xiao Chen tidak peduli dengan mereka. Ketika kebenaran terungkap, mereka akhirnya akan menamparkan wajah mereka sendiri. Kurang pengetahuan. Bagaimana Liu Meng bisa menang dalam 3 gerakan? Zhou Lingheng saat ini sedang menekan Liu Meng. Liu Meng sedang berjuang untuk melakukan serangan balik. Bagaimana dia bisa kalah, apalagi dalam 3 langkah? Bocah bodoh, aku tahu kamu hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Orang ini mungkin sudah terlalu lama tinggal di negara Qin besar. Dia tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Dia berpikir bahwa, setelah meninggalkan negara Qin besar, dia masih memiliki bakat yang luar biasa. Negara Qin besar adalah negara terlemah dari 5 negara. Namun, dia masih berani mengutarakan pendapatnya di sini. Pertarungan berlanjut. Diskusi tersebut tidak mengalihkan perhatian mereka. Jika para ahli di tingkat ini begitu mudah terganggu oleh lingkungan luarnya, maka mereka bukanlah orang jenius. Zhou Lingheng menggerakkan pedang kembarnya dan menciptakan angin kencang dari pedangnya. Sekali lagi, dia menekan Liu Meng sepenuhnya sementara momentumnya meningkat. Tepat ketika momentum Zhou Lingheng hampir mencapai puncaknya, dia memfokuskan pandangannya dan menyatukan pedangnya. Dia bersiap untuk melakukan langkah terakhir. Sial. Namun, pada saat ini, Liu Meng tiba-tiba bergerak. Sekali lagi, saat momentum Zhou Lingheng hampir mencapai puncaknya, dia menggunakan pedang Qi yang menyala-nyala untuk memaksa gerakan terakhir Zhou Lingheng mundur. Ini adalah ketiga kalinya. Liu Meng telah mematahkan gerakan terakhir Zhou Lingheng sebanyak 3 kali. Terlebih lagi,
Hal ini selalu terjadi sebelum momentumnya mencapai puncaknya. Jin Wuji dan Yue Chenxi sama-sama menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Seperti kata pepatah, sesuatu tidak terjadi 3 kali tanpa alasan. Setelah tidak berhasil 3 kali, tidak ada lagi peluang untuk menang, Zhou Lingheng hampir kalah. Brengsek, dia memecahkannya lagi, rasa frustrasi muncul di hati Zhou Lingheng. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lawannya tidak bisa mengejarnya. Dia bisa membangun momentumnya sekali lagi. Ledakan. Saat Zhou Lingheng hendak memulai penyerangan lagi, Liu Meng tiba-tiba tertawa gila-gilaan. Saudara Zhou, apakah kamu masih berpikir kamu punya kesempatan? Bangkit. Aura yang ditekan Liu Meng meledak. Api muncul di kakinya dan membubung. Seekor binatang jahat yang jahat muncul di atasnya. Rahangnya ternganga, dan ia mencakar udara, aumannya bergema ke seluruh ruangan. Ketika binatang jahat itu mengaum, kondisi api Liu Meng meningkat hingga batasnya. Dia segera menekan Zhou Lingheng, yang momentumnya rendah. Keadaan api dengan cepat menekan keadaan angin. Segera, Zhou Lingheng terpaksa terpojok, dia tidak bisa bergerak. Ekspresinya berubah, aku sudah selesai. Keadaanku tertekan, dan aku tidak lagi mempunyai keunggulan dalam hal kecepatan. Liu Meng menebas, dan Zhou Lingheng menyatukan pedang kembarnya untuk memblokir serangan itu. Namun, kekuatannya lebih lemah dari Liu Meng. Pada titik ini, kondisi Zhou Lingheng sepenuhnya ditekan, dia tidak bisa memblokir serangan itu. Keringat menetes dari dahinya saat dia bertahan dengan getir. Saya mengaku kalah. Liu Meng berteriak dan melangkah maju. Seluruh lantai 4 berguncang. Sebuah kekuatan besar segera membuat Zhou Lingheng terbang, dan dia jatuh ke lantai dengan menyedihkan. Zhou Lingheng telah dikalahkan dalam 3 langkah. Seperti yang dikatakan Xiao Chen. Orang-orang yang mengejek Xiao Chen memucat dan merasa malu. Anak ini benar-benar menebak dengan benar. Dia hanyalah orang suci bela diri tingkat tinggi. Itu adalah tebakan yang liar. Benar-benar tebakan yang liar. Bahkan jika kita tidak tahu, bagaimana dia bisa melakukannya. Beberapa orang mengalami depresi dan mengatakan hal-hal yang menipu diri mereka sendiri dan orang lain. Benar, itu pasti tebakan yang liar. Namun, meski begitu, aku merasa tidak nyaman melihatnya seperti ini, dia terlalu sombong. Jika bukan karena Nona Xiao Xiao, saya tidak akan tahan dengan kehadirannya. Saya akan mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada anak ini. Hei, sepertinya seseorang tidak tahan lagi. Bai Suiheng sudah naik. Seorang pria berpakaian putih dengan pedang tergantung di pinggangnya berjalan ke arah Xiao Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya Bai Suiheng. Saya mendengar evaluasi Anda sebelumnya, dan Anda tampaknya memiliki kekuatan. Saya ingin meminta nasihat Anda, apakah itu mungkin? Si gendut itu berbisik, orang ini adalah teman baik Zhou Lingheng, dia mungkin di sini untuk membantu temannya menjaga harga dirinya. Yang terbaik adalah berhati-hati. Jin Wuji, yang duduk di tengah, sedikit mengernyit. Dia berkata, Bai Suiheng hanya selangkah lagi untuk maju ke puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Sangat tidak pantas bagimu untuk berdebat dengan Saint Martial kelas tinggi, tidakkah kamu setuju?